teman-teman, selamat malam. Kita mohon maaf nyampe di proyek keempat di Jakarta ini, tepatnya di Jakarta Timur. Kita agak kemalaman karena tadi agak macet ya dari Jakarta Barat sama dari Cengkareng ya. Nah, kebetulan kita sekalian kepengen sharing di Jakarta Timur ini ada sebuah kolam yang mungkin ini nggak banyak di tahun ini, Blaze Garap, yaitu dengan tema minimalis. Minimalis nih. Ya, tapi ini cukup besar. Dan minimalisnya pun ini kita udah sepakati dengan customer, intinya bukan minimalis yang cuma sekedar kotak-kotak biasa. Nah, saya jelaskan sedikit teman-teman, ini area taman depan customer sebetulnya cukup luas. Nah, saya sedikit sharing, seperti yang saya perkirakan awal sebelum saya desainin dan konsepin untuk bentuk kolamnya dan sketnya, nanti desainnya finalnya udah ada, nanti tolong ditampilin ya, jangan lupa dikasih watermark. Nah, saya tuh udah ngomong bahwa pohon-pohon beliau ini nggak matching untuk di area taman landscape ini. Contoh nih ya, bayangin nih, ini kolam nih nanti. Ini kolam utama, ya, panjangnya ini lumayan 6 meter, lebarnya ini 2,5 bersihnya. Ya, nah nanti di sebelah kolamnya ini ada jalan setapak. Kira-kira itu sekitar kurang lebih 60 cm sampai 80 cm. Ya, jadi temanya ini minimalis sebagai akses juga nanti menuju gazebo. Oh, di situ ada gazebonya. Ada gazebonya, dan gazebonya juga kita desainin keren sekali, dan itu semuanya sudah termasuk di dalam RAB. Nah, kebayang nggak teman-teman, ini nanti gazebo bagus, desainnya tampilin, ini ketutup pohon segini gede nih. Jadinya kayak gazebonya kecil. Jadi bukan masalah kecil, tapi view utamanya gazebo yang kita mau tonjolkan ini adalah nanti tempat quality time. Ini adalah tempat yang nyaman, yang dengan tema kayu-kayu yang hangat, yang nanti ditaruh meja dan kursi untuk customer bisa nonton ikan kalau siang maupun malam di sini. Kan jadi kehalang pohon gede ini. Betul juga. Nah, jadi nanti ada beberapa perubahan landscape yang kita akan rubah. Pohon yang paling gede ini nanti kita akan tebang setengah. Oke, bonsai. Ya, bonsainya kita akan bentuk 2 lapis. Ini tanaman bonsai dolar ini sebetulnya udah cukup tua, tapi ini tidak terawat, jadi terlalu tinggi. Nanti kita akan placement di sebelah sini. Oh, diganti. Nah, yang ini yang bentuknya nggak beraturan acak ini kita keluarin. Pohon yang paling gede akan kita taruh sini sehingga tidak mengganggu kolam estetika yang baru dan gazebo. Nah, yang ini, yang di sini kita ganti pohon yang paling pendek ini nanti. Oh, yang kecil ini. Yang ini. Nah, nanti itu pun kita akan rapiin, kita akan bentuk. Itu udah termasuk juga di dalam RAB. Nah, kemudian yang bekasnya ini, tapi kita akan geser agak sedikit ke sini, yang ini. Dengan kita potong dan pendekin juga. Intinya poinnya begini teman-teman. Betul, pohon besar itu bagus. Betul, pohon semakin tinggi itu semakin rimbun. Tapi kan kita juga harus memikirkan besarnya luas, tempat, dan segala macam. Dan memang Blaze Koi itu sangat memperhatikan itu. Kalau kita mau tutup mata, yang penting kolamnya selesai, filternya jadi sekitarnya bodoh amat. Itu kan bisa kita. Bisa. Tapi kan kita selalu ingin memberikan ke customer itu, jangan sampai dong kolamnya udah bagus, lokasi tamannya yang baru udah bagus, dengan area yang kita setting, gazebonya bagus, tapi tatanan tanaman landscape dan sekitarnya juga amburadul seperti itu. Nah, ini nanti area ini yang lagi dibersihin. Kenapa sih kita habis selesai pengecoran ini harus segera disemprotin? Karena kalau nunggu kering besok, sisa-sisa semen dan sisa-sisa kotoran itu makin susah dibersihin. Kalau udah mengering susah. Betul, gitu ya. Makanya ini meskipun teman-teman Blaze lembur agak malam, tapi yang saya kepengen ini harus diberesin, harus clear, supaya besok nggak sampai kesusahan untuk bersihnya. Nah, ini ada sekitar mungkin 20 meter persegi lah ya ini ya, kurang lebih. Ini nih kita agak sulitnya karena ketemu bak tandon. Ini bak tandon ini. Yes. Tapi kita udah kasih beberapa alternatif dengan customer. Salah satunya saya akan buat taman kering. Jadi nanti permainan batu koral, sama batu tabur, plus nanti mungkin saya kasihin lampu-lampu yang taman yang di bawah, yang temanya juga nanti menyesuaikan dengan kolamnya. Sehingga ini nanti tidak jomplang dengan kolam yang baru. Oke, betul. Nah, karena ini kan pavingan blok merah doang nih, kan sayang sekali. Nah, nanti tutup yang untuk bak tandonnya ini kita buat permainan kayu yang setipe dengan gazebo. Anggap ya teman-teman di sini ya. Sekali lagi, intinya bukan apa-apa, kita kepengen memberikan nuansa yang semenyeluruh dari kolam yang kita bangun ini bisa yang maksimal seperti itu. Nah, teman-teman, ini proses pengecoran barusan selesai. Pas kali tadi kita sampai ke sini, teman-teman Blaze juga barusan selesai. Nah, saya jelaskan sedikit, kolam ini panjangnya 6 meter, jadi bottom drain-nya kita pakai 3. Pakai 3 ya, Bang? Ya, masing-masing per bottom drain-nya 4 in.
Kemudian skimmer ada 2, sisi sini 1, sisi samping sana 1. Nah, kemudian nanti level air terjun ini akan tipis sekali, pendek sekali di bawah lantai gazebo. Nanti desain detailnya, speknya kita udah buat juga. Nah, kenapa filternya ini kita geser ke sini? Sekali lagi, ini ketemu sapi tank lagi. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, terkadang saya sering ngomong dengan customer, RAB udah kita kasih, RAB udah kita buat, tapi kalau di lapangan nanti saat penggalian ketemu beberapa saluran-saluran, sapi tank, bak tandon, dan lain-lain, kita juga nanti akan menyesuaikan dengan biaya-biaya, menyesuaikan perubahan dan penataannya yang baru, seperti itu. Chamber nanti ada 6 chamber collecting, dan ini chambernya kapasitasnya cukup besar, 40% dari kapasitas kolam. Oke. Jadi nanti semoga kelihatan ya, tapi desainnya nanti juga kelihatan kok. Intinya kolam plus filter kurang lebih 32 tonase. Kedalaman ini adalah 1,5 meter konstruksinya. Air bersihnya 1,25. Loh, kok air bersihnya lebih pendek, Pak? Ya pasti. Karena kan konstruksi 1,5 meter, ada lantai kerja, ada pemipaan, ada cor lagi. Intinya ketemu bersihnya 1,25. Seperti itu. Nah, intinya kolam ini nanti akan dinikmatin dari area gazebo. Ini yang pertama, spot utamanya di sini. Yang kedua adalah dari ruang utama rumah customer ini keluar. Nih, makanya sudut kesananya ini juga harus enak. Yang ketiga, dari pintu pagar masuk rumah, kita tengok ke kiri, itu penampakannya juga harus bagus. Nah, jadi memang kita sangat memperhatikan sekali di situ, teman-teman. Nah, semoga ketebalan cornya aja segini ya, waduh. ini kurang lebih ya, ini 15 cm. 15. Ya, 15 cm. Besi menggunakan besi 10 dan besi 8. Dan ini kebetulan area tanahnya ini tanah yang sebetulnya padat, jadi bukan hurukan baru. Cuman minusnya kemarin sempat nyumber air, agak banyak. Jadi proses pengecoran dan penggalian ini agak sedikit terkendala. Tapi intinya tidak ada masalah yang terlalu signifikan. Nah, nanti teman-teman, kalau teman-teman mungkin video berikutnya ini hanya proses awal sampai tahapan konstruksi dan cor-coran selesai. Dan memang saya tuh paling lega kalau tahapan ini udah terlewati. Karena ini ibaratnya hampir 50%-nya ini di tahapan ini nih, penggalian, pemipaan, backcasting, konstruksi selesai. Setelah itu nanti kita akan setting filter, setting apa, itu tinggal 50% selanjutnya, termasuk finishing. Nah, teman-teman nanti akan buktikan omongan saya, dari yang penataan sekarang ini kelihatan kayak penuh. Kayak nggak beraturan, kayak pohonnya terlalu liar, terlalu tinggi. Nanti setelah ini jadi semua, itu akan kelihatan lebih luas. Tentu saja dengan tadi perubahan-perubahan yang kita sudah jelaskan ke customer juga. Gazebo ini nanti tingginya sampai segini nih, 3 meter. Sampai itu ya kok ya? Sampai topi-topian yang paling atas. Oke. Ya, dan konsepnya juga kita sesuai minimalis. Jadi teman-teman bisa ngelihat, meskipun kita membuat kolam minimalis, tapi minimalis kita nggak mau minimalis yang biasa-biasa. Jadi secara estetik, secara bentuk filter, secara ada ornamen batu koral di sekelilingnya, ada jalan setapak di sekelilingnya, ada gazebo yang menjorok sedikit ke kolam, itu nanti ada tekuan-tekuan variasinya, air terjunnya yang di bawah gazebo, itu semua kita perhatikan aspek-aspek keindahan dan estetiknya, seperti itu. Nah, semoga melalui video awal pengerjaan di proyek di Jakarta Timur ini, teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan manfaat. Saya udah janji nanti satu video saat tahap finishing dan sampai final running, seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat perubahannya. Nanti kondisi tamannya waktu masih awal seperti apa. Dulu memang ini saya tahu ini adalah sudah 10 tahun yang lalu setting landscape-nya. Jadi menggunakan batu-batuan, bentukan dari semen dan segala macam, tidak salah. Tapi untuk saat ini ada tren yang lebih bagus. Mungkin nanti tren yang kita bangun 10-20 tahun lagi ada tren yang lebih bagus lagi. Jadi intinya wajar kalau sesuatu ibaratnya dirubah atau kepengen up to date atau mengikuti perkembangan zaman, tidak ada yang salah gitu. Jadi terkadang kita sekali lagi kalau mau mengerjakan proyek itu tidak mau fokus ke yang lama, pembuat tamannya siapa, pembuat kolamnya siapa, kita nggak mau fokus itu. Intinya kalau Blaze sudah dipercaya dipanggil, kita kepengen membuat perubahan yang lebih baik mengikuti up to date yang sekarang, seperti itu ya. Nah, semoga tadi bisa bermanfaat teman-teman. Nanti yang pasti saksikan terus kelanjutan dari proyek di Jakarta Timur ini. Yang pasti memang saat ini arah kita ke barat dan Jakarta ini cukup banyak. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir, natural kita punya ada 4 proyek, minimalis ada 2 proyek, belum nanti yang mulai bulan depan ada di Jawa Timur, Sidoarjo juga. Gitu. Jadi teman-teman nanti akan disajikan kolam-kolam dengan desain yang berbeda-beda, baik secara minimalis maupun natural.
Terima kasih sekali lagi buat semua customer yang sudah mendukung, buat Bless People, dan buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.